Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali secara virtual di ibadah minggu kali ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua mengambil saat teduh pribadi kita, memulai ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengambil waktu teduh pribadi. Mohon ampun di hadapannya, dan kiranya Dia terus melayakan kita untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan namanya di ibadah minggu kali ini. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya percaya dalam menjalani bulan Mei, dalam setiap harinya, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya terus Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang senantiasa Dia limpahkan, kiranya itu yang terus mempesona diri kita, terus menggetarkan hati kita, dan kiranya kasih itu pula, kasih Kristus yang mendorong kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dalam ibadah kita saat ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Kasih-Mu mempesona. Mari kita mengimani, menyanyikan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dapat terhimpun bersama-sama pagi hari ini lagi untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Dan kami sadari Tuhan, bahwa sesungguhnya kami seringkali menjalani hari-hari hidup kami dapat melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, bahkan segala hal yang melanggar kehendak-Mu. Itu sebabnya pagi ini sesuai dengan firman-Mu, jikalau kami mengakui dosa kami, maka Engkau setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Kami memohon Bapa, ampunilah setiap kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dalam seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Kuduskan, sucikan kami, sehingga setiap kami layak di hadirat-Mu, memuji, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami memulai seluruh persekutuan ibadah kami pagi ini. Kasih dari Allah dan anugerah di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh ibadah kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Allah terus menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang mempesona diri kita, yang menggetarkan hati kita, mendorong kita untuk terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar pula dalam kehidupan kita, yang mengubahkan diri kita, mengubahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Dia menjadi gunung batu, Dia menjadi perisai bagi kita. Dalam kehidupan kita, menjalani tantangan yang ada, kita takkan goyah. Karena kita tahu kasih Allah yang mengubahkan kita, yang akan terus menolong dan menyertai senantiasa kehidupan kita. Saya mengajak kita kembali berdiri, kita nyanyikan satu pujian ini, Kau Ubahkanku. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan setiap lirik lagu ini. Saya mempersilakan kita untuk sama-sama bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan dalam hidupku, gunung batu dan perisaiku. Tantangan dalam hidup takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Tantangan dalam hidup takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Yesus, Kaulah penuntunku. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya.
Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Benar bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita, dan Dialah patutnya satu-satunya yang kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu pulih lewat mengampuni, yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Hetty Marpaung. Bapak Ibu, pengampunan yang Allah berikan dalam kehidupan kita kiranya juga mendorong kita untuk mengampuni sesama kita. Kiranya kita terus berdoa dalam menjalani setiap kehidupan ini untuk Allah yang terus memurnikan hati kita, melayakkan kita untuk hidup dalam rencananya, hidup dalam pengampunan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini, Murnikanku. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang tertunduk, meminta Dia untuk melihat kedalaman hati kita, menyelidiki setiap diri kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, artkan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami.
apapun yang menjadi respon kita, terus mengampuni ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Kepada hambanya Evangelis Hetimar Paung dipersilakan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang maha murah, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan di hari perhentian. Hari kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersama dengan umat Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan kiranya kemurahan-Mu, anugerah-Mu nyata bagi kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati hati kami yang haus akan firman Tuhan. Isilah hati kami ini dengan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kami diubahkan. Tolong kami semua ya Tuhan, Engkau hadir bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Menjamah hati kami, memberkati kami, menuntun kami lewat firman-Mu. Dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang telah menggumulkan, mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kuasa Tuhan nyata atas kami semua. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi saya akan membahasakannya lompat-lompat bagi kita ya, karena ini narasi yang cukup panjang ayatnya. Saya akan membacakan beberapa bagian ayat yang akan saya jelaskan dan kita menyimak pada Alkitab kita masing-masing. Ayat yang ke-12 dalam perumpamaan anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kami yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Dan ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Selanjutnya ayat yang ke-20.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Selanjutnya kita membaca ayat yang ke-24. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang bungsu berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Saya lompat pada ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Desember tahun 2000 yang lalu, itu di media sosial ada satu berita yang menjadi perbincangan warganet. Apa itu yang menjadi perbincangan? Ada satu foto seorang anak muda, wajahnya lumayan tampan saya lihat ya. Dan di bawah foto itu ada satu pernyataan putus hubungan. Ada foto, ada pernyataan putus hubungan, lalu ada nama, ada tempat tinggal, ada tempat tanggal lahir. Dan dalam pernyataan itu disebutkan bahwa foto yang tertera di situ tidak lagi diakui sebagai anak oleh orang tua. Karena si anak ini tidak lagi mendengarkan nasihat orang tuanya. Ia bersikap kurang ajar terhadap orang tuanya. Maka sejak saat foto itu disebarkan di media dan semua orang membacanya dan ditulis di sana, sejak saat itu segala tindak tanduk anak ini menjadi tanggung jawab pribadinya. Tidak ada lagi hubungan dengan orang tuanya. Nah, banyak orang yang mencoba menanggapi, termasuk pakar, dikatakan biasanya persoalan ini muncul karena terkait moralitas. Moralitas yang kemudian berdampak dari perilaku si anak selama ini. Problem atau persoalan moralitas itu membuat orang tua sudah tidak sanggup lagi menanggung malu atas perbuatannya. Ya, putus hubungan antar orang tua dalam keluarga karena masalah moralitas yang orang tua tidak sanggup lagi menanggungnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berandai-andai ya, foto si anak bungsu yang dikisahkan dalam Alkitab tadi terpampang begitu ya, dan kita membuat daftar masalah moralitas yang dilakukan oleh anak ini, maka begitu banyak sekali daftarnya ya. Coba kita urutkan daftarnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, daftar moralitas anak ini adalah sebagai anak bungsu ia berani ya. Kalau mungkin istilah orang lancang ya. Dengan begitu lancang dia berinisiatif minta kepada bapaknya, bagi dong harta itu ya gitu. Sementara orang tuanya masih hidup, meminta harta yang dianggapnya menjadi haknya. Wah, itu sudah masuk dalam catatan masalah moralitas ya. Kemudian anak si bungsu ini juga berani pergi meninggalkan rumah ayahnya. Kalau kita ingat di dalam kisah Kejadian itu dikatakan, Kejadian pasal 2 itu, kalau pasangan suami istri menikah maka
si anak laki-laki itu meninggalkan rumah ayahnya. Artinya dia meninggalkan rumah ayahnya karena ia membangun rumah tangga yang baru. Tapi si anak bungsu ini meninggalkan rumah ayahnya karena apa? Karena dia telah mendapatkan harta bagiannya. Itu juga melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya tindakan dia setelah dia berada di perantauan, Alkitab mengatakan tadi bahwa ia berfoya-foya atas harta pemberian ayahnya itu sampai habis. Berfoya-foya itu artinya ya dipakai untuk kesenangan. Bahkan si kakaknya, si sulung itu bisa mengatakan bahwa ayah, engkau tidak tahu bahwa dia itu hidup seperti apa di luar bersama dengan pelacur-pelacur dan menghabiskan uangmu, harta yang diberikan kepadamu. Cacat moral, bukan? Lalu kemudian di kota tempat anak ini pergi merantau itu terjadi kelaparan. Uang habis, terjadi kelaparan. Sangat melarat, tidak memiliki apapun untuk mengisi perutnya. Sehingga dia bekerja di rumah orang kafir. Wah, ini masalah moral yang cukup sensitif sekali bagi orang Yahudi ya Bapak Ibu. Bekerja di rumah orang kafir untuk menjaga babi-babinya. Ya, ada perasaan malu yang sangat besar sekali bagi keluarga orang Yahudi ketika anaknya bekerja di tempat orang kafir dan kemudian anak itu di sana menjaga ternak babi yang menurut adat istiadat orang Yahudi itu adalah binatang yang najis sekali. Hukum agama di dalam Imamat pasal 11 itu mengatakan bahwa itu adalah hewan yang menajiskan. Bahkan si anak ini yang sangat tradis adalah dia makan ampas yang menjadi makanan babi. Menyentuh hewan ini saja merupakan satu kenajisan. Tapi si anak bungsu ini terpaksa harus makan dari ampasnya. Sangat memalukan sekali. Cacat moral, mencoreng nama orang tua, memilukan hati orang tua yang mendengar dari tempat yang jauh. Sehingga respon si kakak itu kan ketika mendengar, kenapa anak ini diterima, sudah betul-betul memalukan keluarga. Bapak Ibu, orang tua mana yang tidak geram ketika melihat anak dalam kondisi seperti ini? Wah, kalau saja si bapak itu membuat selebaran lalu kemudian menempelkannya pada pohon-pohon yang ada di kampung mereka. Bahkan karena dia adalah orang yang berada, maka dia mengutus pegawainya pergi ke kota tempat anaknya berada dan menempelkan selebaran di seluruh kota itu dan dengan pernyataan bahwa putus hubungan. Tetapi dalam kisah perumpamaan yang Yesus ceritakan ini tidak demikian endingnya Bapak Ibu. Si bungsu itu kemudian mendapat insight. Dia berada di titik nihil hidupnya pada saat dia makan ampas babi itu. Dan dia tidak punya pertolongan yang lain selain apa? Selain pergi kembali kepada bapaknya. Ini persoalan besar kalau kembali kepada bapaknya. Karena apa? Dia sudah memalukan nama keluarga. Dia mencoreng nama besar ayahnya. Dan tindakan-tindakannya itu adalah tindakan yang sungguh-sungguh membuat hati orang tua hancur dan marah. Tentu di dalam pikirannya berkecamuk, si ayah akan menutup gerbangnya. Lalu kemudian si ayah memerintahkan kepada seluruh pegawai-pegawainya, kalau si anak bungsu itu yang tidak tahu diri itu datang, jangan diterima. Sudah ada bayangan itu. Bapak Ibu, saya berandai-andai. Kecil sekali harapan anak ini dia bisa diterima oleh bapaknya. Kalaupun diterima, mungkin posisinya tidak lagi sebagai anak yang selama ini mendapatkan hak penuh. Bisa jadi dia diterima, dia akan bekerja seperti pegawai-pegawai yang lain.
Saat si anak ini menyadari akan seluruh kesalahannya dan dia membayangkan ayahnya itu, timbullah tekad untuk pulang dan menemui ayahnya, memohon pengampunan. Bapak Ibu, kita melihat ada satu relasi yang sebenarnya sudah retak antara si anak dengan ayah. Si anak telah mempermalukan nama orang tua dengan segala perbuatan yang dia lakukan di perantauan. Tapi kita lihat bagaimana reaksi orang tua, ayah dari si anak ini ketika anak ini pulang. Bapak Ibu, baik sekali bagian firman Tuhan ketika dalam terjemahan aslinya itu, ketika ayah dikatakan bahwa ayah itu melihat dari kejauhan, tapi sebenarnya Bapak Ibu, ternyata si ayah ini telah menunggu lama. Jadi setiap hari dia menunggu, kapan anakku pulang, kapan anakku pulang. Saat ia berjalan pulang ke rumah ayahnya, ternyata ayahnya telah menunggu lama. Dan saat dia melihat seorang anak itu datang dari kejauhan, Bapak Ibu, dia udah tahu kondisi anaknya. Tentu kabar itu telah tersiar sehingga si anak yang sulung pun tahu, ayah dia telah hidup bersama perempuan-perempuan yang tidak benar. Ayah itu tahu kondisi anaknya. Dari kejauhan dia telah melihat anak yang durhaka terhadap orang tua ini kembali. Dan ketika anak bungsu ini datang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si ayah itu berlari menyambut anaknya. Dia tidak menanti duduk diam dan menunggu si anak sujud, lalu kemudian dengan berderai air mata membeberkan segala kesalahannya dan minta maaf. Tidak. Dia berinisiatif, dia duluan lari menyambut anaknya itu. Dia menyambut anaknya lalu kemudian merangkulnya dengan penuh kasih, memeluknya, menciumnya. Anak yang telah lama pergi meninggalkan dia. Dia mengenakan jubah, dia memakaikan cincin sepatu pada kakinya. Dia meminta para pegawainya untuk menyiapkan pesta bagi anak ini. Bapak Ibu, si anak bungsu ini dipulihkan kedudukannya. Dia berada di perantauan pada titik nihil, makan ampas, tidak punya pertolongan lain. Sewajarnya anak ini mendapatkan hukuman. Wajarnya orang tua tidak menerima anak yang seperti ini karena mempermalukan. Lebih lagi si ayah punya anak yang lain, bukan? Ini bukan bicara soal darah daging yang tidak bisa ditolak ya, istilah itu ya. Tidak mungkin naluri seorang ayah yang darah dagingnya itu ditolak. Bukan perkara itu Bapak Ibu. Tapi bicara soal belas kasihan yang berlimpah dari si ayah kepada anak. Dan itulah yang memulihkan relasi ayah dan anak ini. Bapak Ibu, tentu ketika si ayah mengenakan jubah itu, memakaikan sepatu, memakaikan cincin dan membuat pesta, si anak itu dengan rasa syukur, kalau bisa kita katakan seperti Mazmur 32 ayat 1 itu, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tidak tahu sukacita besar seperti apa yang dirasakan oleh si anak bungsu ini setelah mendapatkan pengampunan dari ayahnya. Semestinya anak ini dihukum, bukan? Semestinya anak ini diberi pelajaran supaya kapok. Itulah naluri kita Bapak Ibu. Itulah hasrat hati kita sebenarnya. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kecenderungan hati kita adalah, ini orang harus dibuat kapok. Walaupun buat kapoknya itu macam-macam ya. Ada relasi yang tidak baik, cara membuat kapok orang itu macam-macam. Ada orang yang melampiaskannya langsung dengan membuat perseteruan langsung ya. Artinya dia langsung konfrontasi dan menyatakan permusuhan. Tapi ada juga orang yang diam tapi itu orang gak dianggap lagi. Itu orang gak dianggap lagi. Bapak Ibu, ini adalah bentuk
yang secara naluri kita, kodrat kita sebagai manusia, saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, ada relasi yang buruk itu, maka kita cenderung untuk apa? Melakukan pembalasan. Kita cenderung untuk melampiaskan ketidaksenangan kita, lalu kemudian untuk membuat orang tersebut kapok. Cara itu tidak akan pernah memulihkan relasi. Kita lihat relasi yang tidak pulih itu Bapak Ibu, pada anak si sulung terhadap adiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali bukan memposisikan diri kita seperti anak yang sulung ini, merasa diri kita lebih baik dari adiknya. Si sulung ini merasa, ini adik udah nggak bener ayah, kenapa kau terima? Kita merasa bahwa saya nggak seperti dia. Si anak sulung ini, ayah aku bekerja bersama-sama dengan engkau, aku bekerja di ladang, pesta apa yang kau berikan buatku? Tapi anak ini, Bapak Ibu, relasi ayah dengan anak pulih, tapi relasi si kakak dengan si adik nggak pulih. Relasi ayah dengan anak pulih karena dengan penuh belas kasihan si ayah itu mengampuni kesalahan anaknya. Relasi si kakak dengan si adik nggak pulih karena dia tidak mau mengampuni dan dia tidak mau berbelas kasihan. Pengampunan itu muncul pada saat ada belas kasihan yang mengalir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini memberikan pesan kepada kita bahwa Allah memperlakukan kita seperti ayah yang memperlakukan kasih yang berlimpah-limpah kepada si bungsu ini. Itu yang kita terima dari Allah kita. Itu yang kita rasakan setiap kali kita datang kepada Allah kita dan meminta pengampunan. Dia dengan penuh belas kasihan memberikan pengampunan itu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran yang dilakukan oleh ayah ini, itulah yang Tuhan minta dari kita. Kita dengan penuh belas kasihan dari Allah, kita berani berbelas kasihan kepada orang yang telah membuat kesalahan kepada kita. Peran itu adalah peran untuk memiliki kasih seorang bapa, Bapak Ibu. Seperti Allah, Kristus yang mengasihi kita dengan limpahnya, menggantikan dosa-dosa kita. Pengampunan, pemulihan relasi itu terjadi pada saat kita mengambil peran dengan memiliki kasih Bapa. Bapak Ibu, mengampuni itu adalah melawan kodrat manusia kita yang cenderung untuk melakukan pembalasan. Mengampuni itu melawan kodrat manusiawi kita. Kita cenderung menuntut pembalasan. Itu hanya mungkin dilakukan bila kita hidup di dalam Tuhan, sebab mengampuni sesungguhnya itu adalah kodrat ilahi. Jadi mengampuni itu dimungkinkan jika kita dekat dengan Bapa kita, kita bersekutu dengan Bapa kita, kita mengalami kuasa dari Allah yang mengampuni kita masuk di dalam diri kita. Itu yang memampukan kita untuk bisa memberikan pengampunan. Dan itu yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak mungkin kita memiliki kasih Bapa itu kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Bapa. Tidak mungkin akan mengalir belas kasihan itu karena itu hanya dimungkinkan dengan kuasa ilahi. Kasih ilahilah yang memungkinkan kita untuk melepaskan pengampunan dan memiliki kasih Bapa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Pengampunan, pemulihan relasi
Itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki kasih Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu, mengampuni itu hanya dimungkinkan jika kita percaya Tuhan telah melindungi dan memelihara kita sepenuhnya. Ternyata Bapak Ibu, pengampunan itu adalah masalah iman. Kita tidak cukup beriman menyandarkan pada tangan Tuhan, atau kita itu hanya sadar kepada kekuatan diri kita. Imanlah yang mendorong kita, membuat kita mampu untuk mengampuni. Kalau kita bersandar kepada kekuatan kita tidak akan mungkin bisa mengampuni. Tapi ini adalah persoalan iman. Bahwa saya mampu mengampuni orang itu pada saat saya memiliki kasih yang berlimpah dari Allah. Ada satu keyakinan kita mempercayai Tuhan yang melindungi dan memelihara hidup kita sepenuhnya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengampuni hanya dimungkinkan bila kita melepaskan perisai manusiawi kita. Ada hal yang perlu kita tanggalkan pada diri kita. Apa itu, Bapak Ibu? Perisai manusiawi kita itu apa? Kita itu, Bapak Ibu, harus kita akui, kita itu cenderung untuk menyamaratakan satu perbuatan yang salah dengan perbuatan yang lainnya. Kita itu cenderung untuk menyamakan perbuatan hari ini dengan perbuatan seminggu yang lalu, mengaitkannya, mencampurkannya, dan membuat itu menjadi perbuatan yang utuh dari pribadi seseorang. Nah, mengampuni itu harus melepaskan semua itu. Orang mungkin bisa berbuat salah kepada kita. Orang bisa mengecewakan kita, melukai hati kita. Tapi mari kita melihat itu satu persatu persoalan. Kalau kita merujuk pada bagian firman Tuhan yang lain, ketika ditanyakan, Tuhan, harus berapa kali kami harus mengampuni? 77 kali 7 kah? Berapa kali harus mengampuni? Kalau kita melihat kesalahan orang lain itu menyeluruh dalam kehidupan, melihat dia sebagai pribadi yang keseluruhan berbuat kesalahan, maka tidak akan mungkin kita bisa mengampuni. Tapi kalau kita melihat persoalan itu satu demi satu, maka kita akan mungkin untuk mengampuni berulang kali. Dan kita melepaskan itu, melepaskan perisai kita yang melihat kepribadian seseorang secara utuh dengan kesalahan yang kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi titik di mana kita bisa melihat pribadi ini adalah pribadi yang masih bisa menjadi teman, masih memungkinkan untuk berubah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Itu yang telah Allah lakukan kepada kita terlebih dahulu. Itu yang akan membuat relasi kita pulih, Bapak Ibu. Kalau kita bersikukuh seperti si sulung ini, dia salah, aku lebih baik dari dia, maka pengampunan itu tidak akan pernah mengalir dari hati kita. Kita akan menuntut balas, menuntut perlakuan yang adil, dan menuntut orang lain juga memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan. Karena secara keseluruhan orang ini salah. Tidak ada hal yang bisa kita lihat bersyukur atas hidup dia. Bapak Ibu, pada bagian mana relasi kita retak, tidak harmonis dengan pasangan, dengan anak-anak saudara, seperti relasi dalam kisah anak sulung, anak bungsu dan ayah ini? Apakah ini potret keluarga kita? Mari kita belajar memiliki kasih Bapa dan melepaskan pengampunan sehingga relasi itu pulih. Apakah antar rekan pelayanan saling terluka kita? Mungkinkah relasi itu bisa pulih kalau kita belum melepaskan pengampunan? Tidak mungkin. Relasi itu pulih pada saat kita melepaskan pengampunan.
Kiranya Tuhan menolong kita memiliki kasih Bapa untuk kita melepaskan pengampunan bagi orang lain sehingga relasi kita pulih. Seperti relasi kita dengan Allah yang dipulihkan dan relasi kita dengan sesama dipulihkan. Kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami orang yang cenderung melakukan pembalasan kepada sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih Bapa yang berlimpah bagi kami. Dan kami boleh mengalirkan kasih Bapa itu kepada sesama kami. Tuhan, mampukan kami. Kami tidak mampu jikalau kami melihat pada diri kami. Tapi kuasa ilahilah yang memampukan kami. Tolong kami ya Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami. Pulihkanlah relasi-relasi yang retak dalam kehidupan jemaat-Mu. Baik relasi dalam keluarga, baik relasi dengan rekan sepelayanan, baik relasi di dalam pekerjaan, hidup bertetangga. Tuhan, pulihkan dan biarlah itu mulai dari kami. Kami yang memulainya dengan melepaskan pengampunan dengan kasih Bapa yang kami miliki. Berkati jemaat-Mu Tuhan, tolong kami. Dan bila firman Tuhan ini terus menggairahkan kami, menghidupkan kami untuk mengampuni. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya pengampunan itu boleh terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan seperti biasanya lewat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengantarnya langsung ke badan pengurus yang ada. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka.
dalam Tuhan sekarang bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Allah Bapa untuk hari demi hari yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami, untuk kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Oleh sebab itu kami rindu untuk terus bersuka di dalam Engkau, untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, di hari Minggu ini kami boleh berikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa Engkau boleh memberkati, berkenan pada persembahan dari setiap kami. Dan kiranya Tuhan melalui persembahan ini dapat digunakan dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Kami mengucap syukur Bapa, menyerahkan dan mempersembahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan setiap orang di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sama-sama akan naikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Jonas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati membawa segenap hal yang kita sadari Tuhan kita, Allah yang sanggup untuk menolong kita. Mari kita sepakat sehati berdoa bersama-sama. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, bahkan hikmat serta kekuatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat terhimpun bersama-sama di dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk terlaksananya rangkaian ibadah sepekan, baik ibadah komisi-komisi, demikian juga pembinaan pra-Pentakosta melalui GKI pusat kami, GKI Makassar, dan kebaktian Minggu Pentakosta yang sudah kami ikuti. Bapa di sorga, kami percaya bahwa setiap jemaat kami boleh menikmati mengalami kasih setia-Mu, dan mereka semuanya sudah merasakan bahwa melalui karya Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan di tengah setiap kehidupan yang dijalani, semuanya terpelihara dengan baik. Karenanya kami pun memohon Tuhan pagi ini, anugerahkan kesatuan hati bagi seluruh jemaat, demikian juga semua simpatisan gereja kami, GKI Makassar Pos PI Tanjung Bunga, agar tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan dalam mencari Tuhan, walaupun aktivitas kebaktian secara online diliputi dengan pelaksanaan ibadah secara onsite begitu terbatas dengan protokol kesehatan yang harus kami taati lakukan, serta setiap pelayanan komisi yang kami harus jalani. Berilah Tuhan kepada semua kami, agar kami tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan setia melayani demi kemuliaan Allah.
Kami pun memohon pagi ini, Tuhan, kiranya Engkau memulihkan dan menguatkan serta menopang setiap kehidupan keluarga dalam jemaat kami. Selama kondisi pandemi ini akan tetap sehat, bersukacita, memiliki semangat, bahkan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan dan disaksikan baik secara online maupun Zoom. Seluruh jemaat kami akan selalu dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh di dalam iman dan hati yang melimpah dengan penuh syukur, karena Allah menyertai dan tetap menuntun seluruh keberadaan setiap jemaat yang ada. Bapa, hari ini pun kami bersyukur untuk hamba-Mu, penginjil Heti Marpaung, yang telah Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan bagi kami. Kami mengakui Bapa, bahwa di dalam segenap keberadaan kami selaku kesatuan jemaat, kami memiliki ada banyak hal yang kami hadapi alami, dan di dalamnya kami sadari kami dituntut untuk saling memperhatikan. Karena itu melalui kebenaran hari ini, Bapa, kiranya Engkau memulihkan kami melalui sikap kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan melalui kebenaran yang akan disampaikan ini, yang sudah disampaikan hamba-Mu, Tuhan beracara menyatakan kasih dan kuasa. Firman-Mu ini tetap akan menghidupkan kami. Ya Tuhan, karuniakan hamba-Mu penginjil Heti Marpaung di dalam tugas pelayanan baik di gereja maupun di sekolah Gamaliel. Tuhan pakai, urapi, menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa khusus untuk beberapa jemaat yang telah menyelesaikan tugas di Makassar dan sedang berupaya untuk menjalani tugas di tempat yang baru. Tuhan kiranya akan membuka jalan, memberi, bahkan memimpin dan memberkati setiap perencanaan dan harapan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga semua hal yang baik, terindah, Tuhan nyatakan atas mereka. Bapa berdoa untuk pengendalian kasus COVID-19 dan percepatan program vaksinasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah dapat mempengaruhi kelangsungan pemulihan ekonomi nasional dan upaya pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pihak dapat mengambil langkah konkret guna mencegah lonjakan kasus baru COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan, perlindungan-Mu bagi seluruh kami, umat-Mu, jemaat-Mu, sehingga kami tetap terpelihara dalam kasih dan rahmat Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, dalam kehidupan, dalam tugas dan pelayanan, Allah tetap memberkati setiap hamba-Mu ini. Bapa, ini setiap doa kami, dan kami memohon seluruh jemaat Tuhan yang menikmati mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan sertai berkati, bahkan di minggu ini pun sedang bersyukur oleh karena anugerah Tuhan melalui umur panjang yang dikaruniakan. Tuhan sertai berkati setiap mereka. Mengucap syukur, menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini dengan berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus akan senantiasa menuntun menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur kita boleh berada di akhir bulan Mei dan kita bersama-sama sungguh percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan sempurna menyertai seluruh kehidupan kita. Melalui kesempatan pagi ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Evangelis Hetty Marpaung yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan dan memberkati seluruh jemaat beserta semua pelayan yang sudah turut ambil bagian hari ini melayani. Kiranya kasih setia Allah tetap menuntun menyertai Bapak Ibu di dalam seluruh kehidupan pelayanan. Kemudian Bapak Ibu, mari kita tetap mematuhi semua protokol kesehatan dan program vaksinasi, mari kita juga ikuti sehingga semuanya untuk kebaikan kita betul-betul kita boleh alami. Terakhir Bapak Ibu, sekali lagi mari kita terus mengambil bagian mendukung pelayanan-pelayanan yang ada dalam doa. Demikian juga untuk pembangunan rumah ibadah kita, sehingga semua hal yang sedang diupayakan diurus, semuanya akan disertai dan diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami semua yang sudah melayani, kili seluruh pengurus mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.